Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya adalah Anissa Putri Oktaviani dengan NIM 18621500138, Prodi PG PAUD kelas regular plus. Di sini saya ingin menunaikan tugas ujian akhir semester 1 di mata kuliah PPKN. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Rule of law. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara, konstitusi, dan demokrasi. Doktrin tersebut lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang common law, tempat segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Prinsip-prinsip rule of law secara formal di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia, juga keadilan sosial, sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tetap dan instruksi bagi penyelenggara negara. Dengan demikian, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip di atas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggaraan negara atau pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan, terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Teori dan konsepsi rule of law. Pengertian dan lingkungan rule of law. Berdasarkan pengertiannya, Friedman 1959 membedakan rule of law menjadi dua, yaitu pengertian secara formal in the formal sense dan pengertian secara hakiki material ideologis sense. Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, misalnya negara, seperti itu. Secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan rule of law karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk, just and unjust law. Pengertian rule of law dan negara hukum pada hakikatnya sulit dipisahkan. Ada sementara pakar mendeskripsikan bahwa pengertian negara hukum dan rule of law itu hampir dapat dikatakan sama. Namun sementara ada juga beberapa pakar menjelaskan bahwa meskipun antara negara hukum dan rule of law tidak dapat dipisahkan, namun masing-masing memiliki penekanan masing-masing. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma, serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba. Sebagaimana kita lihat dalam Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948, namun melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Berikut ini pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Suedjono Dirjosisosworo. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi, atau diingkari oleh siapapun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat manusia setiap individu. John Matterson. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat dalam sifat manusia. Tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia. Menurut G.J. Wolcott, hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam setiap pribadi manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh siapapun karena kemanusiaannya. Menurut Kuncoro Purbapronoto, dengan mengacu pada Mukodima Declaration de l'Homme et du Citoyen mengatakan, hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya,
tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya, dan dengan karena itu bersifat suci. Cukup sekian materi dari saya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.